Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaifa halukum jami'an? Pada kesempatan ini kita akan membahas satu materi yang penting dan berat. Bukan berat menyampaikan, tetapi berat melaksanakan. Terutama antum semua sebagai remaja yang penuh dengan gejolak jiwa, dengan tarikan-tarikan syahwat dan lain-lain. Insya Allah masa remaja yang telah antum alami dan sedang antum alami saat ini akan terpelihara dengan baik, dan mudah-mudahan antum salah satu di antara 7 golongan yang mendapat naungan pada hari kiamat. Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Insya Allah. Judul materi 4 pintu masuk maksiat pada manusia. Nah, berikut ini ada kalimat yang sangat bagus dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Perbuatan dosa itu ibarat seseorang yang meminum racun. Maka tobat yang akan menawarkan racun dan mengobati racun tersebut, dan ketaatan kepada Allah yang menyebabkan dia sehat walafiat. Ada buku yang sangat bagus dari Ibnu Qayyim yang terkenal ya, banyak dikaji di pengajian-pengajian, yang berjudul Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa al-kafi asy-syafi ya. Jadi jawaban yang paripurna ya tentang obat yang bisa menyembuhkan. Beliau di antara pembahasan di awal-awal kitab, dan cukup panjang pembahasannya, menceritakan ada banyak sekali dampak-dampak kemaksiatan. Beliau menyebutkan sekitar 51 dampak buruk dari kemaksiatan. Semuanya beliau sebutkan luar biasa ya ungkapannya. Nah, di antara pembahasan di dalam kitab ini kita cuplik ya, yang ada, yang akan kita bahas pada kesempatan ini, tentang itu tadi 4 pintu maksiat. Nah, jadi ini mukadimah ya. Intinya racun saja, nggak usah yang lain tadi. Nah, sebagian besar maksiat itu terjadi pada seseorang melalui 4 pintu. Apa itu? Yang pertama adalah al-lahadzat. Apa? Al-lahadzat. Artinya pandangan pertama. Jadi ini arti yang tidak pas ya, tetapi ya kurang lebihnya lah. Jadi al-lahadzat yaitu tatapan pertama yang biasanya ini ya terjadi pada laki-laki. Laki-laki menatap wanita. Nanti penjelasannya bisa kita sebutkan ya. Jadi al-lahadzat. Yang kedua al-khatarat, yaitu lintasan-lintasan pikiran atau pikiran-pikiran nakal, ide-ide yang gila ya, ide-ide yang nakal. Bukan gila yang surprise atau yang di luar kebiasaan yang normal, yang positif, bukan. Ini konotasinya negatif. Yang ketiga al-lafadzat,
Apa? Al lafadzat, ungkapan sesaat. Jadi redaksi spontan ya, ungkapan spontanitas. Dan yang keempat al khutuwat, langkah-langkah kaki. Ayo ditulis semua. Ditulis semua, nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan yang saya sampaikan. Bagi yang bisa menjawab, insya Allah ada doorpress-nya ini, sudah disiapkan. Apa? Kita baca yang pertama, al-lahadzat. Ayo sama-sama, al-lahadzat. Yang kedua, al-khotorot. Yang ketiga, al-lafadzat. Yang keempat al-khutuwat. Khu ya pakai dhamma, bukan kho, bukan khotowat tapi khutuwat. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, itu. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ini dihafalkan. Tapi nggak usah dijadikan wiritan ya. Nggak usah dibuat zikir ya. Ini hanya untuk pengingat. Semua kita, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, pintu yang dijadikan masuknya untuk melakukan kemaksiatan ini 4 yang utama ini. Yang lain masih banyak, tapi yang 4 ini yang utama harus kita waspadai. Apakah dari pandangan, dari lintasan pikiran, dari ungkapan, ataukah dari langkah kaki. Baik ya, ini yang pertama. Al-lahadzat, pandangan pertama. Yang satu ini bisa dikatakan sebagai provokator syahwat. Apa provokator itu? Pemicu atau yang menyebabkan munculnya syahwat, atau disebut utusan syahwat. Oleh karenanya, menjaga pandangan merupakan pokok dalam usaha menjaga kemaluan. Maka barang siapa yang melepaskan pandangannya tanpa kendali, niscaya dia akan menjerumuskan dirinya sendiri pada jurang kebinasaan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu ikuti pandangan pertama itu dengan pandangan berikutnya. Pandangan pertama itu boleh, an-nadratul ula laka ya. Pandangan pertama itu boleh bagimu, wasaniyatu alaika, tapi tidak dengan pandangan yang selanjutnya ya. Jadi yang pertama kalau tidak sengaja boleh, tetapi kalau yang diikuti dengan pandangan kedua ketika ini bahaya. Jadi pandangan ini adalah, mata itu jendelanya hati. Kalau jendelanya terbuka ya hati kita akan termasuki hal-hal yang mengandung syahwat ini ya. Jadi yang ditulis yang semampunya antum saja yang bisa nutut ya, kalau tulis semua nanti waktunya nggak cukup. Nah, bahaya pandangan. Pandangan adalah asal muasal seluruh musibah yang menimpa manusia. Sebab pandangan itu akan melahirkan lintasan dalam benak. Kemudian lintasan itu akan melahirkan pikiran. Dan pikiran itulah yang melahirkan syahwat. Dan dari syahwat itu timbullah keinginan. Kemudian keinginan itu menjadi kuat dan berubah menjadi niat yang bulat. Ini langkah-langkahnya ya, hati-hati. Terutama kalian yang anak-anak remaja ya, kita juga sama ya, punya peluang dan kesempatan yang berbeda-beda. Tapi kalau kita antisipasi sejak dini, insya Allah ya, tindakan preventif jauh lebih selamat daripada tindakan-tindakan yang sesudahnya ya. Jadi harus diantisipasi sejak awal.
Akhirnya apa yang tadinya melintas dalam pikiran menjadi kenyataan, dan itu pasti akan terjadi selama tidak ada yang menghalanginya. Oleh karena itu dikatakan oleh sebagian ahli hikmah bahwa bersabar dalam menahan pandangan mata bebannya adalah lebih ringan dibanding harus menanggung beban penderitaan yang ditimbulkannya. Tadi yang saya katakan, belajar kita bersabar untuk menahan pandangan mata kita, itu bebannya lebih ringan daripada efek dampak yang ditimbulkan oleh pandangan mata itu sendiri. Nah, ini contoh, saya sampaikan beberapa contoh yang bisa kita ambil hikmah ya. Ada seorang muadzin yang biasa mengumandangkan azan pada zaman dahulu kan belum ada mikrofon, belum ada sound system kan, harus naik dulu ke menara, ke loteng. Nah, muadzin ini pada saat itu naik ke loteng dan tanpa sengaja melihat di sebelah masjid ada penghuni baru, rumah baru yang di situ ya mungkin dari luar kota atau dari luar daerah ya. Yang dia lihat yaitu seorang wanita yang cantik. Nah, ini diceritakan Ibnu Jauzi. Seorang muadzin yang soleh menyukai gadis yang beragama Nasrani. Maka dari pandangan pertama itulah muadzin ini tertarik. Akhirnya ketika ada kesempatan didatangi ke rumah wanita ini dan mengatakan, saya menginginkanmu. Gadis ini menjawab, ya tidak boleh, karena saya Nasrani, sampean Muslim. Kalau sampean mau silahkan, harus keluar dari Islam, ikut agama saya. Nah, coba betapa nekatnya laki-laki ini. Iya, saya mau. Dia mengorbankan akidahnya untuk mengharapkan wanita ini. Dia meninggalkan Islam dan berpindah ke agama Nasrani dan mau makan babi, minum khamr sampai mabuk. Maka gadis itu berkata, naiklah ke atap rumah, tunggulah sampai ayahku pulang agar menikahkanku denganmu. Maka Soleh pun naik ke atap, namun dia terjatuh dan meninggal. Malamnya ayah gadis itu mengeluarkan mayat Soleh dan melemparkan ke jalan. Dia su'ul khotimah. Coba ya, gara-gara melihat wanita ini terpukau dengan kecantikannya, lupa terhadap profesi. Dia sudah bertahun-tahun mengumandangkan azan, pahalanya kan banyak, mengundang orang sholat ya. Seberapa banyak yang datang itu pahalanya, dia mendapat kontribusi aliran pahala dari orang-orang yang sholat. Tapi qadarallahu wa ma syaa fa'ala ya, dia kepleset dalam bab kemungkaran atau kemaksiatan sehingga tergoda oleh wanita ini dan belum sempat menikmati obsesinya sudah meninggal dunia. Waliyadzubillah. Yang berikutnya yaitu kisah yang terjadi pada Abdah bin Abdurrahim. Walaupun ada perbedaan pendapat ya, ada yang meluruskan, ada yang menyampaikan ya. Karena Abdah bin Abdurrahim ini seorang hafidz Al-Quran, penghafal Quran, dan dalam sebuah pertempuran ketika menyerbu benteng Romawi, dia melihat dari balik benteng ada wanita yang cantik luar biasa, yang mengatakan tidak setuju ini bukan Abdah tapi yang lainnya. Ala kulli hal siapapun ya, tetapi siapapun laki-laki yang melakukan ini kita ambil pelajaran dan hikmahnya, jangan sampai terpeleset. Jadi dari pandangan pertama itu mirip kasusnya dengan yang pertama tadi. Dia tergoda dari pandangan pertama dan akhirnya menyelinap dari balik benteng. Dan wanita ini juga sama, memiliki persyaratan, kalau kamu mau denganku maka tinggalkan Islam dan ikutilah agamaku.
maka dia masuk agama Nasrani dan murtad. Nah, itulah contoh gara-gara melihat dalam pandangan pertama, akhirnya Allah mencabut hidayah tersebut dan dia dalam kondisi yang tersesat pada akhirnya ya. Baik ya, ini beberapa peringatan ya bagi kita. Allah memberikan peringatan di dalam Al-Quran surah An-Nur ya. Antum tulis indeks surat dan nomor ayatnya. Surah An-Nur ayat 30. Ini untuk yang laki-laki, sedangkan yang 31 untuk yang perempuan. Qul lil mu'minin, katakan kepada kaum laki-laki yang mukmin, yaghuddu min absarihim, supaya mereka menundukkan, menahan pandangan-pandangannya, wa yahfadzu furujahum, dan memelihara kemaluannya. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Coba dengarkan kisah nyata ini ya. Ini kisah nyata seorang murid mengadu kepada gurunya. Seorang santri mengadu kepada kiainya. Yang ngantuk atau yang ini tolong dibangunkan kanan kirinya. Ya. Bersabar, berjuang untuk menuntut ilmu. Bersabar ya, sabar. Isbiru wasabiru warabitu. Murid ini mengadu, ya Syekh, saya telah menikah dengan seorang wanita. Tolong perhatikan, bagi yang sudah menikah dan apalagi juga yang belum ya, semuanya ini penting. Wahai Syekh, saya menikah dengan seorang wanita. Ketika sebelum menikah, saya melihat bahwa tidak ada wanita lain yang lebih cantik dari calon istri saya itu. Dan akhirnya saya menikah dengannya. Tetapi setelah saya menikah, maka tidak ada wanita yang saya lihat kecuali mereka lebih cantik dari istri saya. Kenapa ya Syekh? Maka syekhnya, ustadznya, kiainya menjawab, ya masalahnya di situ tadi yang kamu katakan itu terakhir itu. Karena kamu suka melihat wanita yang tidak mahram yang lain yang bukan keluarga, maka kamu dijadikan pandangannya itu terpatri ke mereka. Jadi syahwat atau pandangan matanya ke istrinya itu sudah tidak menarik lagi, dan yang tertuju adalah kepada wanita-wanita lain. Itu masalahnya. Sehingga kalau kamu bertanya tentang solusi, ya solusinya itu tadi, ya ghuddu min absarihim di sini. Tundukkan pandanganmu, insya Allah Allah akan mengembalikan nur, mengembalikan cahaya itu kepada dirimu, dan kamu akan melihat istrimu itu lebih cantik daripada wanita lain. Kan di sini tergantung persepsi ya. Kita melihat wanita cantik dan tidak itu kan tergantung gambaran di sini. Kalau gambarannya itu sudah tidak objektif, ya akhirnya tidak bisa melihat secara objektif nikmat yang diberikan Allah secara halal. Yang dibisiki adalah yang dari setan tadi, yaitu hal-hal yang buruk yang ada di perempuan di sana itu. Nah ini ya kisah nyata yang harus kita waspadai, yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Maka dalam hadis banyak sekali petunjuk dari Rasulullah. Di antaranya beliau mengatakan, pandangan itu adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Maka barang siapa yang memalingkan pandangannya dari kecantikan seorang wanita,
ikhlas karena Allah semata, maka Allah akan memberikan di hatinya kelezatan sampai pada hari kiamat, seperti yang nasihat kiai tadi kepada muridnya ini ya. Kalau dia ikhlas lillahi ta'ala, maka akan diberikan pandangan tersebut lezat ataupun nikmat dalam kebaikan. Nah, terus hadis yang kedua ini hakut turuk, istilahnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang duduk di pinggir-pinggir jalan itu. Boleh silakan, tapi ada kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau kalian duduk di pinggir jalan, maka hendaklah memberi hakut turuk, hak jalan. Apa hak jalan itu? Beliau menjawab, yaitu memalingkan pandangan dari hal yang dilarang Allah, menyingkirkan gangguan, dan menjawab salam. Nah, ini ditulis ya, barangkali nanti ditanya apa hak jalan. Itu 3 ini: memalingkan pandangan, menyingkirkan gangguan. Saya terkesan dengan tentara Suriah ya, ada videonya, nggak sempat saya copy ya. Jadi tentara-tentara Suriah ini menjaga di sebuah semacam pondok tahfidz perempuan ya, pondok tahfidz santriwati. Padahal para santriwatinya yang hafal Quran ini memakai tutup muka atau cadar, niqab. Mereka berjalan banyak itu. Sementara tentara-tentara yang menjaga membawa senjata itu ya, itu menundukkan pandangan semuanya, tidak melihat kepada satupun di antara para peserta wisudawati itu. Masya Allah, luar biasa ya. Padahal nggak bisa dilihat karena tertutup semua ya mukanya, tapi mereka betul-betul menjaga hatinya jangan sampai terkotori oleh macam-macam ya, sehingga itu menundukkan pandangannya. Kemudian kalau kita duduk di tengah jalan, menyingkirkan gangguan, ada duri, ada lubang atau apapun disingkirkan supaya yang lewat tidak jatuh. Dan kemudian menjawab salam apabila dikasih salam. Nah, apabila dikasih salam maka wajib kita menjawabnya. Baik, itu 3 hakut turuk. Kemudian ada hadis Nabi ini juga penting, antum tulis. Ada jaminan dari Rasulullah 6 perkara bagi orang-orang yang ini, jaminkan aku dengan 6 perkara, maka aku akan menjamin kalian dengan surga. Kalau kita mampu mengendalikan diri kita. Yang pertama, jujurlah, jangan berdusta jika kalian bicara. Jadi antum tulis jujur gitu aja supaya nggak panjang. Yang kedua, tepatilah janji. Yang ketiga, tunaikan jika kalian dipercaya. Jadi jangan berkhianat ketika menjadi ketua pengurus, ketika menjadi ketua kelas, ketika menjadi ketua kepanitiaan, jangan berkhianat. Tunaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, peliharalah kemaluan kalian. Yang kelima, tahanlah pandangan kalian. Yang keenam, tahanlah kedua tangan kalian, jangan menyakiti orang lain. Insya Allah kalau kita bisa menunaikan yang 6 ini, akan diberi jaminan oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Cara menjaga pandangan mata, satu ya, senantiasa mengingat Allah. Yang kedua, menghindari tempat maksiat. Jadi jangan dekat-dekat ke tempat maksiat ya. Yang ketiga, mengalihkan pandangan yang tidak disengaja. Yang keempat ini, bagi yang sudah mampu nanti kalau sudah lulus ya, menikah atau berpuasa. Alhamdulillah sebagian antum rajin puasa Daud ya. Mudah-mudahan Allah menerima pahala dari antum semuanya ya. Ini luar biasa, kami apresiasi. Dan istiqomah puasanya betul-betul ikhlas lillahi ta'ala supaya bisa menurunkan tensi syahwatnya. Yang kelima, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 5 dan nomor 1 mirip ya. Kalau yang nomor 1 ingat ini
ya ingat Allah Ta'ala mengawasi. Kalau yang kelima itu berzikir dengan lafaz, dengan astagfirullah, dengan subhanallah, dengan Allahu Akbar. Pokoknya dengan zikir-zikir, sholawat juga bisa ya. Kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khotorot, yang kedua, lintasan pikiran. Disinilah tempat dimulainya aktivitas yang baik ataupun yang buruk. Dari sinilah lahirnya keinginan untuk melakukan sesuatu yang akhirnya berubah menjadi tekad yang bulat. Maka barang siapa yang mampu mengendalikan pikiran-pikiran yang melintas di benaknya, niscaya dia akan mampu mengendalikan diri dan menundukkan hawa nafsunya. Dan orang yang tidak bisa mengendalikan pikiran-pikirannya, maka hawa nafsunya lah yang berbalik menguasainya. Dan barang siapa yang menganggap remeh pikiran-pikiran yang melintas di benaknya, maka tanpa dia inginkan ia akan terseret pada kebinasaan. Pikiran-pikiran itu akan terus melintas di benak dan di dalam hati seseorang, sehingga akhirnya dia akan menjadi angan-angan tanpa makna atau palsu ya. Jadi intinya al-khotorot itu adalah lintasan-lintasan pikiran, ide-ide kreatif tetapi yang negatif. Nah ini bahaya ya. Ide-ide yang ada unsur yang usil ya. Nah, itu bahaya. Yang ini merupakan kelanjutan daripada al-khotorot atau al-lahadzat tadi. Ketika sudah melihat kemudian ada ide, timbul ide yang tidak baik. Nah, ini bahaya ya. Bukan hanya persoalan interaksi muamalah, tetapi dalam masalah-masalah apalagi yang terkait dengan masalah akidah ya. Ya nanti dalam pembahasan akidah lebih jauh ya, misalnya ketika ada lintasan pikiran, semua yang ada itu pasti ada yang menciptakan. Kemudian Allah itu ada. Lantas siapa yang menciptakan Allah? Nah misalnya ada pikiran nakal begitu ya, maka Nabi memberikan resep, kita harus berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau ada lintasan pikiran berbahaya seperti itu. Penjelasan ilmiahnya nanti dalam bab akidah ya. Jadi itu masalah yang prinsip ya, masalah khotorat ini, lintasan pikiran itu berbahaya kalau tidak dikendalikan dengan akidah yang lurus atau ibadah yang baik dan akhlak yang lurus. Khotorat atau ide pikiran yang melintas di benak itu mempunyai banyak macam, namun pada pokoknya ada 4. Yang pertama, pikiran yang orientasinya untuk mencari keuntungan dunia atau materi. Jadi otaknya itu otak materi saja, otak dunia. Yang kedua, pikiran yang orientasi untuk mencegah kerugian dunia atau materi. Ini hampir sama. Yang pertama untuk mencari keuntungan, yang kedua supaya tidak rugi. Jadi otaknya otak bisnis. Ya boleh, tetapi kalau berlebihan ini berbahaya. Nah yang ketiga, pikiran yang orientasinya untuk mencari kemaslahatan akhirat. Dan yang keempat untuk mencegah kerugian akhirat. Jadi nomor 3 dan nomor 4 ini bagus. Orientasinya bertujuan untuk menambah pahala. Bagaimana supaya bisa memperbanyak tabungan akhirat. Nah bagaimana memahami untuk mengendalikan emosi atau mengendalikan pikiran? Yaitu ini yang saya kasih garis tebal ini ya, atau huruf tebal ini, mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar dan lebih tinggi dalam dua pilihan yang ada, walaupun harus mengorbankan kemaslahatan yang lebih kecil. Artinya mendahulukan yang lebih maslahat
mendahulukan kepentingan yang bersifat umum daripada untuk kepentingan pribadi kita. Maka dalam maqasid syariat ada 5 darurat yang harus kita jaga, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, kehormatan, dan harta. Inilah yang menjadi prioritas ya, menjadi kebutuhan primer kita. Jadi manusia pilihan, yaitu mereka yang paling banyak memiliki pikiran dan keinginan untuk tunduk kepada perintah Allah, mencari ridhonya. Sebagaimana kebalikannya, yang paling hina adalah mereka yang paling banyak memiliki keinginan dan pikiran untuk memenuhi hawa nafsunya di mana saja dia berada. Orang yang hanya memenuhi keinginan nafsunya itulah manusia yang hina ya. Karena nafsu ini tidak ada puasnya. Semakin kita ikuti langkah-langkah syahwat, maka semakin jauh dari kebenaran. Nah, coba kita lihat bagaimana contoh manusia ideal seperti Umar bin Khattab yang obsesif tadi ya, yang memiliki keinginan dalam mencari ridha Allah. Barangkali dia dalam keadaan sholat pun, namun saat itu dia juga sedang mempersiapkan tentaranya untuk berjihad. Dengan demikian telah berhasil mengumpulkan antara jihad dan sholat, sehingga beberapa ibadah masuk berkumpul dalam satu ibadah. Ini adalah salah satu hal yang mulia dan agung yang sulit ya untuk kita tandingi ya. Itu mungkin makomnya tinggi ya, tidak sebagaimana kita pada umumnya. Jadi intinya al-khotorot atau pikiran-pikiran ini harus dikendalikan, jangan sampai liar. Berikutnya yang ketiga, supaya lebih cepat ya, al-lafadzot, ungkapan kata-kata. Kalau Anda ingin mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang, maka lihatlah ucapan lidahnya. Ucapan itu akan menjelaskan kepada Anda apa yang ada dalam hati seseorang, dia suka atau tidak suka ya. Kalau hatinya baik, insya Allah yang keluar dari mulutnya baik. Tapi kalau hatinya buruk, yang keluar itu kata-kata yang buruk. Dan betapa banyak Anda lihat orang yang mampu mencegah dirinya dari perbuatan kotor dan aniaya, namun lidahnya tetap saja membicarakan aib orang-orang, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup, dan tidak sadar akan apa yang dikatakan. Ini nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Bahaya ucapan. Lihatlah, ini ada sebuah riwayat, mungkin pernah saya sampaikan ya. Jadi ada 2 orang yang bersahabat. Satu orang soleh yang rajin ibadah, yang satu kurang rajin dalam bab ibadah. Kemudian yang rajin ibadah ini menasihati kepada yang tidak rajin, tetapi mungkin saat itu tersinggung ya yang dikasih nasihat dan mengatakan khallini wa rabbi, biarkan aku dengan Tuhanku ya, ini kan urusanku. Maka dia agak emosi ya, yang rajin ibadah mengatakan bahwasanya demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan itu. Nah, ucapannya ini ya keperucut. Maka Allah mengatakan, siapa orang yang bersumpah bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sungguh aku telah mengampuninya dan menggugurkan amalmu. Allah memberikan ancaman kepada yang menegur ini kan, yang menegur ini melakukan intervensi kepada Allah. Allah yang maha mengampuni, tetapi divonis oleh orang tadi Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah malah mengatakan Allah akan mengampuni si fulan karena dosa-dosa kecil, sementara dia melakukan dosa yang berat, yaitu tidak beradab kepada Allah Ta'ala. Maka jagalah ya mulutmu harimaumu ya. Mungkin antum pernah mengikuti berita viral akhir-akhir ini, terjadi kerusuhan itu dikarenakan ucapan-ucapan sebagian pejabat yang tidak dipikir dulu. Ya, mengikuti beritanya ya. Pejabat yang mengatakan bahwasanya apa? Ya macam-macam lah ya.
yang mereka ini menyinggung perasaan rakyat sehingga rakyat marah dan melakukan demonstrasi, bahkan menjarah rumah-rumah dari pejabat ini dikarenakan tidak bisa membawa diri. Baik, ini ada kisah pujian dari seorang preman ya. Jadi intinya suatu saat di Jakarta kejadian peristiwa ini ya. Ada seorang wanita muslimah yang solihah. Dia ini berjalan di sebuah tempat, ada halte saat menunggu busway di Jakarta. Maka ada seorang preman yang memberikan pujian kepada wanita ini, bahwa tidak pernah melihat mata seindah mata wanita ini. Ya, pertamanya wanita ini tidak terlalu menghiraukan. Tetapi pada saat dia berada di bis, pada saat dia sendiri sampai di rumah itu merenung, apa betul mataku itu indah? Dia ngaca sendiri ya, akhirnya mengagumi dirinya sendiri. Jadi dia tidak sadar telah terprovokasi oleh ucapan laki-laki ini, sehingga dia besoknya ingin ketemu laki-laki ini terus. Akhirnya mereka menjalin komunikasi yang intensif dan akhirnya mereka saling akrab ya, melakukan hal-hal yang terlarang lah begitu ya. Intinya seperti itu. Ini gara-gara ucapan ya. Coba gara-gara ucapan daripada laki-laki kemudian menjadi pikiran wanita ini dan terus mereka menjalin komunikasi yang itu akhirnya melanggar ketentuan syariat. Padahal yang laki-laki ini preman ya. Kita bisa bayangkan bagaimana wanita solehah bertemu dengan preman, ya laki-laki preman ini bagaimana nasibnya. Nah, maka dari itulah kita wajib belajar ya, menjaga lisan agar jangan berlebihan. Ta'allamus samta kama tata'allamunal kalam. Belajarlah kalian diam seperti kalian belajar bicara. Berhati-hatilah dengan perkataan dan perbuatan. Jika sudah melukai hati seseorang, bagaikan sebuah paku yang menancap pada kayu, walaupun sudah dicabut tetap meninggalkan bekas ya. Terutama kalian ya, kalau membuli ngomong harus dijaga, jangan sampai melukai hati atau melukai batin ya. Tadi saya dengar ya, ada seorang santriwati yang menangis, nggak tahu sebabnya apa ya. Kalau itu disebabkan oleh perkataan dari temannya atau siapapun, tolong segera nanti minta maaf. Segera, jangan menunggu besok. Minta maaf kepada yang bersangkutan. Karena ini akan membekas. Ibarat paku sudah masuk, harus dicabut ya. Kemudian ya nggak tahu ya, kalaupun dia bisa melupakan, bisa memaafkan, mungkin nggak bisa melupakan, tapi nggak apa-apa. Itu minimal sudah minta maaf ya. Nah, ini ada doa ya, supaya kita terjaga lisan dari perkataan yang buruk. Nah, kemudian ada hal-hal penting yang perlu kita lakukan untuk menjaga lisan. Ini bisa antum tulis. 1, jauhi pembicaraan yang tidak bermanfaat. Guyon silahkan, tapi kalau tidak bermanfaat ya diam itu falyakul khairun aw liyasmut ya, berkata baik, kalau tidak bisa maka lebih baik diam. Yang kedua, jangan boros berbicara. Jadi jangan syahwatul kalamnya diumbar, bicara panjang tapi nggak ada isinya. Karena semakin panjang bicara kita, semakin banyak hisabnya nanti. Yang ketiga, hindari obrolan-obrolan yang batil. Apa batil? Yang tidak manfaat, yang tidak benar ya. Yang keempat, jauhi perdebatan. Yang kelima, jauhi perkataan yang menyakiti orang lain. Ya, jadi masing-masing tadi sudah melihat dirinya sendiri ya, jangan sampai membuat orang lain ini sakit yang mungkin tidak ada unsur kesengajaan ya. Ini masih ada kaitan dengan masalah pandangan tadi ya. Hati-hati. Tadi agak ya ada yang terlupa dalam pandangan itu, ada yang disebut penyakit ain. Antum tulis ini, penyakit ain ini penyakit yang berbahaya. Penyakit yang ditimbulkan karena pandangan mata. Itu bisa karena takjub, bisa karena hasad. Ya.
Ini nggak ada di slide, bisa antum tulis nanti ada pertanyaannya. Jadi penyakit ain ini penyakit karena pandangan mata, bisa karena takjub, bisa karena hasad. Kalau cerita dalam kondisi sahabat dulu ya pernah, tapi ini kisah lain yang kisah nyata ya. Kisahnya begini. Ada seorang wanita yang akan menikah, ditandani ya, dirias ya, pastilah sebelum menikah kan dirias oleh ibunya. Setelah dirias, wanita ini cantik luar biasa, dikagumi oleh ibunya sendiri. Tiba-tiba wanita ini nggak bisa melihat, "Mah, kok gelap, apa lampu mati ya?" "Oh enggak putriku, kenapa?" "Nggak bisa melihat." Jadi buta sejak saat itu, wanita ini buta, nggak bisa lihat dunia. Akhirnya ibunya bingung. Kemudian konsultasi kepada seorang syekh, bagaimana solusinya syekh? Maka disuruh untuk berwudu semua, bertobat, beristighfar. Tapi wanita ini nggak bisa melihat, tetap nggak bisa melihat sampai pernikahannya tetap terjadi, dan wanita ini dengan suaminya itu punya 1 dan 2 anak. Setelah anak yang kedua lahir, beberapa hari berikutnya wanita ini bisa melihat lagi. Alhamdulillah, senang dia telepon ibunya. Ternyata di sana kan mereka terpisah tempatnya ya. Ibunya baru saja meninggal dunia. Jadi rupanya ya ini adalah karena ketakjuban daripada ibunya kepada anaknya ini, dan saat ibunya meninggal penglihatannya itu kembali normal. Jadi rupanya saat syekh itu memerintahkan kepada orang-orang di sekitar untuk berwudu bertobat, ibunya saat itu nggak melakukan, sehingga luput. Justru dia yang subjek yang memberikan atau menjadi dampak ain kepada putrinya itu, dia nggak melakukan wudu dan nggak melakukan tobat. Akhirnya ya itu tadi nggak bisa sembuh, dan ketika dia meninggal baru putrinya ini bisa melihat. Ini karena penyakit ain, bukan karena hasad tapi karena takjub ya. Maka hati-hati, hati-hati kalaupun memberikan. Antum heran ya dengan kecerdasan temannya, Masya Allah, hafalannya mudah, hafalannya itu cepat, maka doakan ya, barakallahu fiqh. Kita berdoa begitu, Allahu yubariku alaik, boleh ya. Jadi barakallahu fiqh, Allah yubarik alaik, boleh. Berdoa seperti itu supaya tidak menimbulkan penyakit ain, berdampak buruk kepada yang kita puji. Kalau benda mati, kita bisa mengatakan Masya Allahu la quwata illa billah. Kita melihat gedung yang bagus, melihat taman yang bagus, maka kita puji kepada Allah. Itu akan bisa menahan dari penyakit ain itu. Nah, baik ya, karena 90% sakit itu disebabkan oleh penyakit ain ini, bahaya. Dalam hadis dikatakan ada aktsaru man yamutu ba'da qada'illah wa qadarihi bil ain. Kebanyakan orang yang mati setelah qada dan takdir Allah itu adalah disebabkan penyakit ain. Ini hadis yang sahih ya. Jadi hati-hati. Baik ya. Kemudian terakhir, al khutwat, langkah nyata untuk sebuah perbuatan. Jadi setelah dia melihat, berpikir, kemudian mengatakan tadi, mempraktekkan dalam sebuah amal nyata ini, hati-hati ya, melangkahkan kaki. Di sini kita diingatkan ya, ada 2 macam yang membuat kita menjadi hamba ya, yang salah, yaitu tergelincirnya kaki dan tergelincirnya lidah. Maka kita harus hati-hati ya untuk mengendalikan al-khutwat. Yaitu apa? Dicegah dengan komitmen seorang hamba untuk tidak menggerakkan kakinya kecuali untuk perbuatan yang bisa diharapkan mendatangkan pahala. Jadi harus dijaga ya, jangan sampai melangkahkan kaki kepada tempat yang maksiat. Nah, jadi ini ada, antum tulis hadisnya yang bagus, wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang kamu melangkahkan menunaikan sholat itu adalah sedekah, itu adalah sedekah, kebaikan.
Jadi kalau antum berjalan ke masjid, berjalan ke tempat yang baik, setiap langkah kaki yang kita ayunkan, maka nilainya itu adalah sedekah. Demikianlah materi ini, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya, ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga Allah Ta'ala di 4 pintu yang bisa mengantarkan orang menuju kepada maksiat. Baik itu pintu yang pertama, apa tadi? Al-lahadzat, pandangan pertama. Yang kedua adalah al-khotorot, artinya lintasan-lintasan pikiran. Yang ketiga adalah al-lafadzat, yaitu ungkapan spontanitas. Yang keempat adalah al-khutuwat, langkah-langkah kaki. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi